Bapak Ibu guru hebat, kami calon guru penggerak angkatan 5 kelas B dengan fasilitator Bapak Junaidi MPD dan pengajar praktik Ibu Anita Emma Ridiawati SPD SD akan mempraktikkan kegiatan coaching dengan kasus 1 yang mana dengan coach Ibu Siti Hamidah dan sebagai coaching Ibu Sri Novianti dan pengamat saya sendiri Ima Syafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Novi, mohon maaf mengganggu waktu Bu Mida. Apakah hari ini ada waktu luang? Ya, insya Allah ada waktu luang Bu Novi. Ada yang perlu saya bantu? Saya mau menceritakan masalah saya itu. Masalah ibu tentang pembelajaran atau seperti apa Bu? Permasalahan ini ya Bu, akhir-akhir ini saya dalam pengajaran di kelas itu anak kalau saya ajar biasanya kurang antusias Ibu. Jadi maksud pertemuan kita kali ini yang ibu harapkan itu seperti apa, akhir dari masalah dari yang Ibu Novi hadapi itu seperti apa? Untuk pertemuan ini saya berharap saya dapat memberi solusi yang saya hadapi, yaitu kenapa anak-anak kalau saya ajar itu tidak antusias dalam menerima pembelajaran saya. Jadi permasalahan yang Ibu Novi hadapi itu anak-anak kurang antusias dalam menghadapi pembelajaran di kelas Ibu. Itu bisa Ibu ceritakan lebih lanjut permasalahan apa yang dihadapi? Dari Ibu Novi. Kemudian kalau saya pikir ya Ibu, anak kok tidak antusias, apa kemungkinan saya dalam memberi pelajaran itu anak terasa bosan. Mungkin saya cara mengajarnya monoton sehingga anak bosan. Kemudian ini saya hanya bercerita saja sehingga anak tidak diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya ke anak-anak. Ini seperti itu apa ya Bu? Maksudnya di sini bosan sama monoton itu pembelajaran yang seperti apa yang sudah Ibu Novi lakukan? Yang membosankan kemungkinan itu saya hanya memakai sumber belajar yang ada di perpustakaan, yaitu buku teks saja Ibu. Nah, mungkin variasi dari pembelajaran saya itu kurang. Makanya anak merasa bosan dan jenuh dalam menerima pelajaran saya, sehingga dalam memahami materi-materi karena hanya mendengarkan saja, berarti anak kemungkinan kurang paham dalam materi saya ini Bu. Terus ada permasalahan lagi Bu? Terus selain tadi anak kurang antusias mungkin yang setelah Ibu itu hadapi? Selain antusias itu ada permasalahan lagi dalam itu Bu, pengumpulan tugas-tugas yang mengumpulkan itu sedikit ya, paling tidak hanya 50% gitu Bu. Yang lainnya kalau saya tanya kenapa tidak mengerjakan, mungkin kurang paham katanya seperti itu. Berarti karena memang sedikit yang mengerjakan tugas. Itu ada hal lagi Bu, kenapa anak-anak itu merasa tidak mau mengumpulkan tugas selain tadi kurang paham mungkin seperti itu, apa ada lagi Bu? Kemungkinan anak-anak yang mengumpulkan tugas itu hanya 50%. Kalau saya pikir-pikir ya Bu, apa saya dalam memberi tugas itu terlalu banyak, kemudian sumber belajar saya hanya buku paket saja, sehingga anak mulai mau mengerjakan kok sumbernya hanya itu saja, sepertinya itu Ibu. Nah, terus kalau untuk permasalahan ini adakah rencana Bu Novi untuk menemukan apa nih rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang Ibu Novi hadapi ini? Oh iya, rencana saya nanti dalam pengajaran saya nanti saya akan membuat
rencana pembelajaran yang baik, kemudian sumber belajarnya itu nanti saya ubah, tidak harus dengan buku paket di perpustakaan saja. Nanti saya mau mengambil di internet. Sekarang kan ada ya Bu, sebenarnya di YouTube, TikTok, itu materinya kan banyak sekali ya Bu di situ. Mungkin kalau dengan menggunakan pembelajaran yang selain buku paket, mungkin anak merasa asik dan senang gitu apa ya Bu, untuk mengatasi itu. Bagus, itu ide bagus Bu Novi. Berarti ke sumber belajarnya diperbanyak ya Bu ya tadi ya. Seperti Iya, itu. Ibu, iya. Sumber belajar untuk meningkatkan itunya Bu, rencana untuk meningkatkan minat anak untuk mengerjakan tugasnya, apa yang akan Ibu rencanakan nih biar anak-anak semangat nih mengerjakan tugasnya nih. Oh iya, rencananya supaya anak semangat dalam mengerjakan tugas itu ini Bu, untuk anak-anak nanti kan ada yang paham, ada yang belum. Nah yang belum itu nanti saya kasih yang konsep yang ringan-ringan saja dulu. Misalnya seperti saya kubus ya Ibu. Nah itu nanti saya tugasnya, pengertian dari kubus itu apa dulu, kemudian sifatnya apa, kemudian rumus luas atau rumusnya keliling itu apa. Kemudian setelah itu baru meningkat Ibu, mulai menghitung keliling, kemudian luasnya, dan tingkatannya yang lebih tinggi lagi berarti mencari volume, dan yang soalnya nanti kita buat bervariasi biar anak tidak merasa jenuh, seperti itu Ibu. Bagus, itu berarti rencana Bu Novi berarti dimulai dari hal yang sederhana ke yang sulit ya Bu, seperti itu. Terus menurut Ibu bagaimana ini solusi dari permasalahan ini, itu ada nggak rencana waktu yang akan Bu Novi kerjakan nih? Kapan nih dimulai pembelajaran ini nih? Biar anak itu menjadi antusias tadi dan yang mengerjakan itu menjadi semangat ya Ibu. Rencana bagaimana Bu? Rencananya berarti kalau sebelum pembelajaran saya membuat rencana pembelajaran untuk mengajar di kelas. Kemudian saya berkolaborasi dengan teman sejawat Ibu, sesama guru matematika. Kebetulan yang mengajar kelas 7 itu Ibu Isma. Kemudian sebelum mengajar itu saya kolaborasi dengan Ibu Isma. Kalau materi ini sebaiknya pakai alat peraga yang apa ya Ibu. Kemudian untuk soal-soalnya, soal seperti ini tingkatannya terlalu sulit apa terlalu mudah, itu sebelum melakukan pengajaran itu saya dengan Bu Isma itu selalu berkolaborasi Bu, menentukan materi ini itu alat peraganya ini, terus apa untuk soal-soalnya Bu. Pokoknya selalu berkolaborasi dengan teman sejawat, yaitu sesama guru kelas 7 Ibu. Oke, bagus Bu. Sekarang adakah target waktu kapan nih dimulainya pelaksanaan yang akan Ibu lakukan ini? Nah, itu ada tidak? Ya, targetnya mulai hari ini dan seterusnya saya usahakan setiap melakukan pengajaran di mana itu membutuhkan alat peraga, saya dengan teman saya berusaha membuat alat peraga itu. Alat peraganya di samping kadang saya membuat sendiri yang mudah-mudah dulu, yaitu kadang menggunakan itu video internet itu Bu. Saya mengajarnya pakai itu. Oh iya, bagus Bu. Jadi ada penyelesaiannya ya Bu. Semoga apa yang Ibu rencanakan tadi berhasil dilaksanakan, dan saya juga siap nih mendengarkan cerita dari Bu Novi selanjutnya nih. Apa nih yang rencana itu keberhasilannya seperti apa ya Bu Novi. Semoga Bu Novi selalu sehat, terus dapat itu tadi merencanakan melaksanakan apa yang Bu Novi itu rencanakan seperti itu. Oh iya, terima kasih Bu Mida sudah mau mendengarkan cerita saya dan memberi solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Mungkin untuk kedepannya saya bisa menjadi guru yang bisa memenuhi kebutuhan murid dan
bisa menjadi guru yang diidam-idamkan untuk murid saya itu. Iya, terima kasih. Selamat bekerja Bu Novi. Bagaimana sekarang perasaannya setelah Bu Novi sudah bercerita? Merasa senang, Bu. Sekarang kita menuju ke kasus 2, yang mana sebagai coach, saya sendiri Iman Syafaah, sebagai coach Ibu Siti Hamidah, dan sebagai pengamat Ibu Sri Novian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mida. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat Bu Imas. Saya mau berbicara sama Bu Imas. Apakah Bu Imas mempunyai waktu? Alhamdulillah sehat kalau begitu. Ya, insya Allah saya ada waktu untuk Bu Mida. Ada apa ya gerangan ya? Saya merasa sedang galau nih Bu Imas, sedang bingung. Saya mempunyai permasalahan terhadap pembelajaran. Masalah apa ini Bu Mida? Kira-kira apa yang diharapkan Bu Mida dengan bercerita dengan saya ini? Saya ingin mendapatkan solusi nih dari permasalahan yang saya hadapi tentang pembelajaran yang telah saya lakukan terhadap anak-anak. Oh begitu. Lalu kendala apa kok terjadi di pembelajaran Bu Mida ini? Jadi saya begini Bu Imas, saya merasa nih 1 minggu ini saya merasa kesulitan untuk membagi waktu. Membagi waktunya bukan ke sayanya ya, tapi ke peserta didik, ke anak-anak itu saya mengalami kesulitan. Jadi setiap saya melakukan pembelajaran dari peralihan dari inti ke istirahat itu merasakan kok anak-anak kok lama ya mengerjakannya. Seperti itu ada beberapa anak itu malah menabrak waktunya. Dia yang seharusnya dia sudah istirahat nih, sudah waktu istirahat, dia masih mengerjakan itu saja. Jadi belum selesai dikerjakannya, seperti itu Bu Imas. Oh gitu. Jadi permasalahannya itu pada manajemen waktu apa ya Bu Mida itu ya? Iya Bu Imas. Lalu akibatnya apa dari anak yang tadi mengerjakan tidak tepat waktu? Adakah akibat dari itu Bu Mida? Iya, jadi setelah itu pembelajaran yang seperti itu akhirnya itu kan yang terjadi anak-anak itu jadi merasa seperti seharian dia tidak istirahat nih, dari kegiatan inti itu sampai istirahat dia kan belum selesai nih mengerjakannya. Akhirnya dia tidak menggunakan waktu untuk istirahatnya. Itu yang jadi saya khawatirkan, jadi seperti terbentuk nanti pembiasaannya anak. Jadi anak tidak terbiasa mengelola waktunya dengan baik, seperti itu Bu Imas. Itu tidak hanya anak yang jadi tidak istirahat, jadi gurunya juga pun tidak istirahat jadinya ya Bu Mida ya. Oh iya berarti sudah ditemukan permasalahannya. Pada intinya itu pengelolaan waktu khususnya untuk anak. Kira-kira mungkin ada kendala di materi atau latar belakang anak yang kemampuannya kurang dari yang lain Bu Mida? Kalau materi pembelajaran yang selama ini saya lakukan itu setiap hari pembelajaran itu saya selalu menanyakan nih ke anak-anak. Anak-anak, misalnya saya memberikan penjelasan ini, hari ini kita akan bermain ini dan ini, seperti itu. Nanti saya berikan penjelasan nih, sudah paham belum? Nanti kalau ada anak yang menunjuk, saya belum paham Bu, nah saya jelaskan lagi nih sampai anak-anak semua paham. Dan saya selalu memberikan keluasan kepada anak kalau dalam melakukan kegiatan inti. Jadi sesuai dengan minat mereka. Siapa yang mau mengerjakan kegiatan ini dulu silahkan, setelah itu ini, setelah itu ini, silakan. Jadi terserah mereka mau mengerjakan apa sesuai dengan minat mereka terhadap kegiatan yang akan saya ajarkan. Jadi seperti itu. Jadi sehingga jadi anak-anak yang kemungkinan dia memang mempunyai minat di kegiatan tersebut nih, jadi kan cepat pengerjaannya. Nah itu ada beberapa anak yang seperti itu. Kalau misalnya saya berpikir memang anak itu
beberapa anak itu bisa mengerjakan, cuma seperti itu. Jadi mungkin dia itu jadi tidak fokusnya karena ada anak itu, beberapa anak yang sudah mengerjakan itu kan otomatis dia bermain sendiri nih. Nah itu kan jadi ingin bermain tuh yang belum selesai, akhirnya dia tidak mengerjakan. Terus ada yang kalau mengerjakan sambil dia berpikir nggak tahu dia berpikir apa, nanti saya panggil dulu nih, misalnya Dinda, ayo dikerjakan, baru nanti dia fokus lagi dengan kegiatan yang seperti itu, Mas. Oke, berarti dalam artian semua sudah direncana dengan baik RPP maupun materinya. Dari masalah ini kira-kira adakah rencana Bu Mida yang akan diterapkan setelah pembelajaran ini, Bu Mida, agar anak itu mulai tertata dengan waktunya itu, Bu Mida? Kira-kira ada nggak rencana Bu Mida? Kalau rencana yang akan saya lakukan seperti ini, mungkin saya akan pertama seperti tadi pembelajaran yang saya lakukan, saya selalu berkeliling nih, melihat anak-anak yang belum mengerjakan tugas, selalu memanggil mereka, misalnya dia jadi tidak fokus dengan kegiatannya seperti itu. Dan juga saya mungkin akan meminta bantuan ya ke teman, rekan kerja itu, rekan sejawat, meminta bantuan guru pendamping untuk membantu saya agar anak-anak itu dapat menyelesaikan kegiatannya sesuai dengan waktunya. Iya. Mungkin selain minta bantuan dengan rekan guru yang lain, mungkin adakah kira-kira rencana selain itu, Bu Mida, yang akan diterapkan kira-kira? Menurut saya seperti itu, Bu. Adakah solusi ya? Apa masukan dari Bu Imas mungkin ya? Seperti itu. Gini, misalkan gini, Bu Mida melakukan pembelajaran teman sebaya. Artinya gini, mungkin ini ya, barangkali bisa untuk masukan, anak yang sudah selesai nanti diminta bantuannya untuk membantu anak yang belum selesai. Mungkin seperti itu Pak Bu Mida ya, kira-kira bisa nggak ya kalau di TK itu? Oh iya ya Bu Imas ya, kenapa saya tidak sempat berpikir seperti itu ya, selain untuk berkolaborasi. Jadi kan anak-anak itu yang sudah mengerjakan tugas itu kan dapat membantu temannya yang belum mengerjakan tugas, kolaborasi. Dan juga mungkin saya akan juga nanti untuk anak itu yang tidak fokus nih untuk kegiatan, tidak fokus karena mungkin terganggu dengan anak-anak yang sudah mengerjakan tugas, mungkin saya akan melakukan ini, kegiatan pengaman untuk anak yang sudah selesai. Jadi ada kegiatan pengaman mereka, apa dengan di pojok baca misalnya, ya anak-anak yang sudah selesai silakan ke pojok baca, silakan mencari buku cerita, seperti itu Bu Imas. Iya, itu kegiatan pengaman itu juga sangat bagus, ide yang bagus itu Bu Mida. Namun kalau bisa nanti dipastikan ini jangan sampai anak yang belum selesai mengerjakan itu jadi hilang fokus karena melihat teman-temannya asik kegiatan lain itu Bu Mida ya. Dikondisikanlah bagaimana supaya itu. Oke. Lalu kira-kira targetnya kapan ini akan dilakukan Bu Mida? Kalau target saya rencananya secepatnya Bu, kalau bisa besok pagi saya akan memulai ya pengelolaan pembelajaran saya seperti itu, sehingga selain itu juga anak-anak itu nanti saya biar maksudnya ada benar-benar anak itu menerapkan disiplin waktu ya, sehingga jadi anak-anak itu terbiasa dengan pembiasaan yang sesuai dengan waktunya dalam kegiatan yang sudah dilaksanakan, seperti itu Bu. Oke, semoga apa yang sudah menjadi rencana Bu Mida, niat baik Bu Mida dalam memperbaiki lagi pembelajaran kita, semoga berhasil, tepat guna. Dan tidak lupa saya tunggu hasilnya, kapan-kapan nanti saya tunggu cerita lanjutan dari keberhasilan Bu Mida. Oh iya, terima kasih Bu Imas. Saya dengan cerita seperti ini nih, saya jadi lega nih. Terus jadi juga saya dapat berpikir nih untuk saya mempunyai solusi untuk menemukan bagaimana ini saya akan menerapkannya ini untuk besok pagi. Terima kasih Bu Imas. Oke, semoga berhasil Bu Mida, tetap semangat sama-sama, jangan sungkan-sungkan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu guru hebat, kali ini kita menuju ke kasus 3, yang mana sebagai coach Ibu Sri Novianti dan sebagai coachee saya sendiri Imas Syafaat dan sebagai pengamat Ibu Siti Hamidah. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Imas. Bu Novi apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya. Imas gimana? Imas alhamdulillah baik. Bu Novi ada waktu luang nggak hari ini? Ada Ibu Imas, kebetulan hari ini saya ada jam kosong. Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu Novi, saya ingin bercerita sedikit nih tentang permasalahan saya Bu Novi. Yang diharapkan Ibu Imas apa untuk pertemuan kali ini? Iya, dengan saya nanti bercerita dengan Bu Novi, saya harap nanti saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya yang sedang saya hadapi Bu Novi. Solusi dari permasalahan Ibu. Kemudian permasalahannya apa? Coba diceritakan. Iya Bu Novi, begini. Saya kan sudah mengajar di kelas 4 ini sudah berjalan sudah 4 bulan Bu Novi. Namun saya menemukan kendala ini Bu Novi. Kendalanya apa kalau boleh tahu? Iya, jadi gini, di kelas 4 yang saya ajar itu kan ada 18 anak Bu Novi. Ada satu anak yang sangat menarik perhatian saya yang menjadikan saya ini menjadi bingung Bu Novi. Yang satu anak itu permasalahannya apa kalau boleh? Iya, anak itu notabene-nya adalah anak yang cerdas. Namun seringkali ketika saya mengajar, memberikan pembelajaran, itu selalu seperti menyepelekan, asik bermain sendiri tuh Bu Novi di kelas. Namun kalau dilihat-lihat beda dengan yang lain sangat antusias, mengikuti dengan baik. Namun dengan anak yang satu ini tuh kurang antusias dan sepertinya itu saya anggap kok seperti menyepelekan begitu Bu Novi. Oh seperti itu. Jadi antusiasnya gimana ya Bu? Belum antusias itu dalam pembelajaran Ibu? Ya dilihat tidak antusiasnya itu karena dia sering bermain sendiri dengan penggaris yang dimain-mainkan. Sedangkan anak yang lain itu mendengarkan, menyimak apa yang saya ajarkan, apa yang saya jelaskan, seperti itu Bu Novi. Oh seperti itu. Untuk pembelajarannya mungkin ada yang harus diubah untuk Ibu Imas? Saya rasa sih kalau tentang pembelajaran, saya sudah berusaha sebaik mungkin, sebisa mungkin, semampu mungkin. Misalkan saya pakai media video pembelajaran animasi yang sekiranya anak-anak itu tertarik. Kemudian kadang saya juga sudah berusaha bermain dengan belajar, dengan tepuk-tepuk, dengan lagu-lagu, dan dinamika kelompok, dan lain-lain. Seperti itu Bu Novi. Tapi sejalannya waktu anak itu satu itu tetap seperti menyepelekan Bu Novi. Oh iya, padahal pembelajaran Ibu Imas yang lakukan sudah bagus ya Bu ya. Ya menurut saya sih begitu. Namun saya pikir apakah anak itu karena mentang-mentang sudah bisa, sudah pinter akhirnya menyepelekan atau bagaimana ya Bu Novi ya? Saya bingung ini Bu Novi. Kemudian untuk mengatasi anak yang itu rencana Ibu apa itu untuk kedepannya? Iya. Rencananya itu saya ingin gini Bu Novi, rencana saya itu gimana ini kalau anak ini ketika saya mengajar tiba-tiba saya bertanya spontan gitu. Jadi mengecek anak itu sudah paham apa belum, seperti itu. Kira-kira optimal nggak itu ya Bu Novi ya? Untuk itu ya berarti untuk satu anak itu harus dikasih pertanyaan secara spontan ya Bu ya. Bisa saja mungkin berarti dia akhirnya fokus ke pembelajaran Ibu, tidak menyepelekan dengan bermain game itu. Itu bagus Ibu dikasih pertanyaan yang spontan. Jadi dalam mengikuti pelajaran mungkin dia berarti terus akhirnya fokus ke pelajaran yang Ibu berikan. Iya, masalahnya gini Bu, pernah saya terapkan seperti itu. Dia menjawabnya dengan gugup dan tidak tahu karena dia asik main sendiri gitu kan. Tapi setelah itu sudah ditegur, sudah diingatkan keyakinan kelas, namun tetap saja diulangi lagi Bu. Ya memang hasil dari nilainya itu memang anak itu bagus, cuman dalam proses ketika belajar itu
terlihat tuh seperti menyepelekan saya saat mengajar gitu loh Bu Novi. Ya. Berarti langkah yang harus Ibu Imas mungkin punya langkah-langkah untuk mengatasi anak itu sendiri selain tadi diberi pertanyaan yang spontan, ada lagi enggak kira-kira? Ya, yang lain sih rencananya saya ingin berkonsultasi dengan kepala sekolah. Kemudian sebelumnya itu saya mau menanyakan ke teman rekan guru yang sebelumnya mengajar anak itu apakah sama apa yang saya rasakan, apa dulu juga anaknya seperti itu apa tidak. Barangkali kalau ternyata waktu kelas 3 waktu dulu tidak seperti itu, berarti kan ada yang salah dengan pembelajaran saya, atau anak itu tidak suka dengan diajar oleh saya seperti itu Bu Novi. Mungkin Bu Novi punya solusi lain buat saya. Bagus Ibu. Untuk solusi, selain Ibu tadi tanya kepada teman, kepada kepala sekolah atau dengan guru sebelumnya, kalau bisa ditanyakan itu latar belakangnya, kemudian orang tua, kemudian itu dia bermainnya dengan siapa, kemungkinan bisa membantu Ibu dalam mengatasi itu. Itu kalau itu saya Bu mau mencoba menanyakan ke anak itu. Kebetulan anak itu tuh introvert, pendiam, dan udah menangis, cengeng, jadi nggak kenaan gitu loh. Sedikit-sedikit kalau ditanya itu kadang menangis. Kira-kira apa ya selain itu Bu Novi? Oh, itu restitusi. Oh, Mungkin Ibu bisa menjalankan itu. restitusi ya Bu. Iya Bu, saya kok belum kepikiran ke situ itu Bu, restitusi. Baiklah Bu, nanti saya akan mencobanya. Ya, restitusi. Ya begitu. Itu targetnya Ibu Imas apa itu? Targetnya ya anak itu nanti bisa menjadi lebih baik dan kembali antusias belajar, seperti termotivasi seperti teman-teman yang lain Bu. Oh iya. Untuk mengatasi seperti itu, Ibu Imas kadang berkolaborasi dengan teman apa enggak? Ya selama ini sih selama saya bisa mengatasinya sendiri, kalau menemui jalan buntu baru saya minta bantuan ke rekan guru yang lain Bu Novi sebelum nanti naik lagi ke kepala sekolah. Oh iya, bagus, berarti ya langkah-langkah yang diambil Ibu Imas. Kemudian komitmen Ibu apa? Ya dari ini nanti saya berharap sekali agar anak itu menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya anak itu, juga pembelajaran untuk teman-teman yang lain agar fokus belajar dan meningkatkan motivasi belajar itu. Oh, bagus sekali ya ide-ide dari Ibu Imas, komitmennya juga, rencana yang mau dilakukan ke depannya juga apa. Semoga Ibu Imas nanti dalam kedepannya untuk mengatasi anak-anak seperti itu bisa lebih paham karena sudah ada solusi tadi ya. Nanti mudah-mudahan Ibu Imas nanti jadi guru yang didambakan anak-anak. Amin. Terima kasih Bu Novi atas solusi yang diberikan. Rasanya saya ini menjadi plong, menjadi lega karena sudah diberi penguatan solusi yang baik dari Bu Novi. Terima kasih Bu Novi atas waktunya. Sama-sama Bu Imas. Baik Bu Novi, assalamualaikum. Waalaikumsalam.